Selamat malam, Bu Elis. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu sekalian, KKS Lingkungan, sahabat KKS, juga semua pecinta kitab suci. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan malam ini, tim KKS Paroki Kelapa Gading hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu secara virtual melalui Zoom meeting selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mengikuti acara sosialisasi Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan bulan Mei. Pertemuan sosialisasi Gokil malam ini akan disampaikan oleh seorang ibu prodiakon cantik, yaitu Ibu Elis Budiana. Beliau juga seorang katekis senior, pengurus si KKS, pengurus lingkungan Rafael 1, tim pengajar meditasi Katolik Ancilla Domini, serta penulis renungan harian misioner karya Kepausan Indonesia. Sosialisasi Gokil malam ini mengambil tema doa Yesus untuk murid-muridnya dengan mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama. Sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Bu Elis, kita akan awali dengan doa pembukaan. Baiklah, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di pertemuan Zoom ini. Meskipun secara virtual, Tuhan tolong semoga tidak membatasi rasa penyertaan dan persekutuan sebagai umat-Mu. Tuhan, malam ini kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Elis Budiana. Mohon rahmat-Mu dan bimbingan-Mu sehingga Bu Elis Budiana beroleh penyertaan hikmat. Dan terangi pikiran kami sehingga kami dapat menerima pewartaan ini dengan baik. Ya Tuhan, mohon agar diskusi dan sharing iman kami nanti juga Kau pimpin sehingga kami dapat membangun dalam iman. Tuhan sertai acara Gokil kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk kelancaran acara ini, semua mic peserta sudah di-mute. Setelah pemaparan materi oleh Bu Elis selesai, akan ada sesi tanya jawab dan sharing. Bisa juga melalui chat Zoom. Kini waktu dan tempat saya berikan pada Bu Elis. Silakan, Bu Elis. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Malam. terkasih di KKS Paroki Kelapa Gading. Jumpa lagi pada hari Rabu ini untuk kegiatan KKS Paroki Kelapa Gading. Dan pada minggu pertama, biasanya minggu pertama itu memang kegiatan pertemuan kita adalah Gokil. Ada yang tahu nggak singkatan apa? MC tahu MC? Go Kitab Suci Lingkungan. Ya. Malam ini tema yang diberikan adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, diambil dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Apakah ada yang membacakan atau saya yang baca atau Bu Maria? Siap? Kalau belum siap, saya bisa baca.
baca kitab ya. Ya, Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. 11b. Aduh, biasanya kecil-kecil. Baik, saya coba ya. Kalau mau saya Hmm. baca, Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara. Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Demikian, Tuhan. ya hari ini kita berikan tema dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Bisa tolong share screen nggak Pak? Atau Iya, saya share screen-nya. Oke. ya, menjelang Hari Raya Paskah tiba, Yesus tahu saatnya telah tiba bagi dia untuk kembali kepada Bapa. Bisa mengajak kita melihat dari slide berikut, Pak. Saya mengajak kita flashback sedikit, ya. Tadi dalam bab 17, ya, kita flashback sedikit di bab 13 apa sih yang terjadi, ya. Pada saat itu Iblis membisikkan rencana jahatnya dalam hati Yudas untuk menyerahkan Yesus. Ini awal uh, kita sampai ke bab 17. Kemudian bab berikutnya Yesus ada berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sudah mulai memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Ya. Kemudian di bab 13 kita mendengar lagi kata-kata Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya, dan kamulah ranting-ranting yang harus tinggal melekat pada pokoknya, agar dapat menghasilkan buah. Ya. Jelas sekali pesan Yesus bahwa kita adalah ranting. Sebagai ranting, kita harus melekat pada pokok anggurnya. Jika tidak melekat pada pokok anggur, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya. Kemudian di bab 16, katakan, "Jikalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu
ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sebuah janji, sebuah kepastian yang Yesus berikan kepada kita. Ya, sebelum Yesus pergi kembali ke surga, dia sudah memberikan janjinya, memberikan sebuah kepastian bahwa dia tidak meninggalkan kita sepenuhnya, tapi dia akan mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan memimpin Anda dan saya, kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita jangan takut. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam bab 17 ini, ya. Kita akan mulai di dalam bab ayat 11b sampai dengan 19, ya. Ada 3 bagian di dalam bab 17 ini. Yesus berdoa untuk pemuliaan dirinya kembali kepada Bapa. Lalu Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Berdoa untuk mereka yang percaya oleh pewartaan para muridnya. Dan menjelang penyerahan dirinya kembali kepada Bapa. Jadi setelah wejangan panjang kepada para muridnya, mengiringi perjamuan terakhir, ya, pada bab 13 sampai 16 tadi, di dalam bab 17 ini, untuk siapa? Untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Dari sejak awal mula. Kita bisa, ada yang bisa bantu membaca untuk ayat permenungan hari ini? Dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Silakan MC atau Pak Ari bisa dibacakan slide yang atas. Yang ini kah, Bu? Bukan, yang atas, yang bacaan Oh, ini. atasnya lagi. Nah, ini. Mungkin Pak Ari. Yang tadi isi bacaan bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Oke, dibacakan sekali lagi ya, Bu ya. Atas ya. Dari Yang kitab suci. Nggak boleh, Pak. Dari kitab suci. ini kan? Ayat 11b sampai dengan 9. Ya, ini. Ini. Ya, baca seluruhnya ya, Bu Elis ya. Iya, silakan supaya bisa dihayati bersama-sama. Oke. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara. Sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan mereka membenci mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Baik, terima kasih Pak Ari. Bisa, next. Next slide. Oke. Nah, dari bacaan yang tadi sudah kita dengar, bahkan saya percaya kita juga sudah membacanya. Bacaan ini ya, ayat 11b tadi. Dimulai ayat 11b sampai dengan ayat 19. Kita sudah membacanya, sudah memahaminya tentu, ya. Maka saya mengajak kita masuk lebih dalam lagi. Ada beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan di dalam doa Yesus bagi murid-muridnya ini. Yang pertama adalah Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah kita semua, ya. Sejak awal mula Yesus ada sampai saat ini, ya. Jadi Yesus terus selalu berdoa bagi murid-muridnya, bagi Anda dan saya, supaya kita menjadi satu, ya. Yang kedua adalah supaya Yesus mohon kepada Tuhan untuk melindungi mereka dari yang jahat, melindungi kita semua, Anda dan saya, ya, anak-anak Tuhan, dari segala yang jahat, ya. Dan yang ketiga, Yesus memohon kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus mendoakan kita untuk senantiasa dikuduskan, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, ya. Jadi yang pertama, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya. Mungkin next aja Pak. Karena, udah bisa. Oke, kembali deh ke sebelumnya. Ini mah yang udah terakhir tadi. Mungkin ada yang kelewatan ya. Oke, saya lanjut aja. Ya. Untuk jelasan yang pertama tadi ya, bahwa supaya mereka menjadi satu, itu harapan Yesus. Supaya kita semua menjadi satu, karena kita akan menjadi satu bersama-sama akan kembali kepada Bapa. Yesus berdoa agar memelihara mereka dalam namanya, ya, agar memelihara Anda dan saya dan semua pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, untuk dipelihara di dalam namanya. Agar mereka menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan yang didoakan Yesus bukanlah kesatuan organisasi, tetapi adalah kesatuan rohani yang berlandaskan pada tadi itu, yang Yesus berdoa untuk para pengikutnya agar mereka satu adanya. Untuk melakukan tindakan yang
terus-menerus, ya, berkesinambungan, terus-menerus bersatu. Kesatuan yang berlandaskan kesamaan hubungan antara Bapa dan Anak. Dan karena memiliki sikap yang sama terhadap dunia, firman Allah hendaknya menjadi terang bagi dunia. Di dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 7 ya. Kita bisa bandingkan, tulis, jika kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Maka kita yang adalah anak-anak terang, kita setia ya. Setiap Rabu mau berkumpul di sini, mau bersatu, mau bersekutu, ya, di bawah pimpinan ketua kita luar biasa ini, Bu Rosita. Ya, yang setia, meskipun nggak di Indonesia pun dia bela-belain loh, ikut. Demi apa? Ya ini, Bu Rosita, karena mau menjalankan kehendak Bapak, ya, agar kita semua beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita selalu berkumpul bersama, bersekutu bersama. Ya, meskipun dalam pandemi kita mulai dengan online dan juga berlanjut sampai sekarang untuk kegiatan KKS Ragukan tetap online. Menurut saya itu baik karena yang di luar Kelapa Gading pun bisa tetap hadir, ya. Jadi nggak ada keterbatasan untuk berkumpul. Untuk acara Rabu malam ya, untuk acara lainnya tentu bisa dilakukan berkumpul bersama. Karena sekarang sudah mulai, pandemi sudah mulai reda, ya, jadi sudah ada. Hanya dengan adanya kegiatan Rabu malam, KKS, ini luar biasa juga idenya Bu Rosita. Bisa mengumpulkan kita semua, ya, di sini setiap Rabu malam untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Apa sih yang harus didoakan sebetulnya? Yang Tuhan inginkan. Yang perlu kita doakan adalah kesatuan hati. Kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan pikiran, dan kehendak di dalam orang-orang yang mengabdi sungguh-sungguh kepada Kristus. Seperti Yesus katakan kan, Yesus berdoa untuk para pengikutnya agar mereka satu. Jadi hendaknya kita satu di dalam segala hal. Di dalam berpikir, hati, ya, dan kehendak. Landaskan semuanya itu kepada pengabdian yang total kepada Kristus. Bukan egoisme dari diri kita masing-masing. Bukan kehendak kita yang kita utamakan. Ya. Tetapi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan kita perbuat. Dan tentunya hal itu bisa terjadi jika relasi kita dengan Tuhan begitu baik, begitu dekat, begitu erat, ya. Saya kagum dengan Bu Rosita ini yang setiap hari terima komuni, ya. Ingat waktu Rabu yang lalu ya, kita kan juga share. Setiap hari ikut Ekaristi menerima komuni kudus. Itu luar biasa.
persatuan dengan Tuhan yang dijaga. Ya. Dengan demikian, pasti kita percaya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai anak-anaknya yang setia menerima komudi. Komuni Eucharistia Kudus ya di dalam gereja Katolik kita percaya komuni kudus itu bukan hanya simbol, tetapi komuni kudus itu adalah sungguh-sungguh Yesus yang hadir di dalam diri kita. Kehadiran Yesus dapat mengubah diri kita, membentuk kita untuk berjalan pada tujuan yang diarahkan olehnya. Dan tentunya itu adalah tujuan yang baik bagi kehidupan kita. Ya. Poin kedua saya catat di sini, pesan Yesus tadi bahwa lindungilah mereka dari yang jahat. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Luar biasa bersyukur kan? Kita punya Allah seperti Yesus. Allah yang selalu mau melindungi kita. Iya. Nah, mati lah itu rumah gede itu siapa? Cukup Lydia. Ya. Kita percaya bahwa segala firman dari Bapa yang telah disampaikan kepada para murid, dan para murid itu termasuk kita saat ini, telah menerimanya. Tentunya kita juga memahami dengan benar, tahu dengan benar bahwa Yesus datang dari Bapa. Kita semua percaya. Mereka pun pada saat itu percaya bahwa Yesus datang ke dunia karena diutus oleh Bapa. Kenapa dunia membenci mereka? Mungkin dunia juga membenci kita karena kita milik Kristus. Tapi kita juga percaya, jangan takut, karena Yesus berdoa supaya Bapa melindungi kita dan mereka semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dilindungi di dalam dunia ini, agar mereka tidak tersesat oleh tipu daya si jahat dan ajaran-ajaran palsu. Doa Yesus itu untuk perlindungan bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang dikasihi, bukan hanya sebatas perlindungan, tetapi juga bagi pengudusan dan kesatuan berlaku bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya. Yaitu siapa? Pertama, mereka yang menjadi milik Allah. Mereka yang percaya kepada Kristus. Kita bisa melihatnya di Yohanes bab 17 ayat 8. Ya. Itu tertera. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Enggak ada di sini sih, Pak.
Di luar ini ayat 8. Ya. Jadi kita percaya bahwa kita yang sudah menjadi milik Allah dan percaya kepada Kristus senantiasa ada dalam perlindungan Yesus, dalam pengudusan dan kesatuan bersama Dia. Ya. Asalkan kita juga setia sebagai anak-anak Allah. Ya. Selanjutnya di ayat 14 dan 16, ya, Yohanes bab 17, kita jangan sampai kita terpisah dari dunia. Ya, 14 sampai 16 ini kan tulis, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Jadi kita anak-anak pilihan Tuhan ini terpisah dari dunia. Ya. Jangan sekali-sekali kita terkecoh, kita mau mengikuti, jatuh dalam dosa, karena kita terpikat dengan tarikan duniawi. Ya, hendaknya kita tetap berpegang teguh. Bagaimana caranya untuk kita bisa kuat berpegang teguh? Ya, tertulis di dalam Yohanes bab 17 ayat 6 dan 8. Bagaimana kita menerima dan menuruti firman-Nya. Bacakan ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kemudian ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Itu dari Yohanes bab 17 ayat 6 dan 8. Ya. Jadi doa Yesus bagi kita semua, bagi Anda dan saya, dan bagi seluruh umatnya di dunia ini sangat luar biasa. Sebagai tanda dan bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dan Dia selalu mau melindungi kita dan menginginkan kita untuk hidup kudus dan bersatu dengannya dan juga dengan umat beriman yang dikasihinya. Ya. Jadi poin pertama tadi Yesus menginginkan supaya mereka menjadi satu, ya. Kemudian yang kedua, Yesus melindungi mereka dari yang jahat, ya. Dan kemudian yang ketiga, Yesus ingin menguduskan mereka. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, maka kita sebagai anak-anak-Nya haruslah hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup kudus.
berani meninggalkan segala hal yang kita tahu tidak berkenan kepada Allah. Kita tahu bahwa hal itu eh, bukanlah kehendak Allah, ya. Kita mau dikuduskan. Menjadi kudus berarti kita memilih hidup tidak terpisah dari Allah. Kita mau hidup kudus atau kita memisahkan diri dari Allah, kita harus bisa sungguh-sungguh taat memilih yang benar. Apa yang benar? Ya. Ingat bahwa Yesus selalu menginginkan kekudusan bagi kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu Yohanes bab 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi ini juga harus kita pegang, firman ini harus kita ingat selalu, ya, bahwa Tuhan inginkan kita hidup dalam kebenaran. Tuhan inginkan kita menjadi kudus, memilih hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kita terpisah dari Allah. Ya. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga berdoa supaya umatnya menjadi kudus, terpisah dari dunia dan dosa dengan maksud bersatu dan bersekutu dengan Allah, melayani dan menyembahnya. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang menjadi pesan Tuhan pada saat terakhir sebelum dia disalibkan. Itulah doa Yesus, harapan Yesus, bahwa kita semua, Anda dan saya, seluruh umat Tuhan, harus terpisah dari segala kejahatan. Kita diajak untuk dekat dengan Allah. Jangan pernah terlepas menjauh dari Allah. Jika kita dekat dengan Allah, tentunya kita akan dapat memahami rencana Allah. Dan kita mengarahkan hidup kita bagi Tuhan. Bukan hidup yang egois, hanya mementingkan kebahagiaan diri kita sendiri. Tetapi kita mau hidup kudus. Menjalani hidup yang direncanakan Allah, yang diinginkan Allah. Bagaimana kita bisa masuk dalam kekudusan, menjalani hidup dalam kekudusan? Pengudusan ini bisa tercapai hanya melalui ketaatan kepada kebenaran yang dinyatakan kepada mereka oleh Roh kebenaran. Bisa kita lihat di dalam Yohanes bab 14 ayat 17. Yohanes 14. Ayat 17 saya bacakan. Roh kebenaran, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi kita percaya bahwa roh kebenaran senantiasa ada dan diam di dalam diri kita.
Asalkan kita mau membuka diri, membuka hati, ya, agar roh kebenaran datang. Ya. Katakan jika roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini yang ditampilkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, Anda dan saya, semua pengikut Kristus, semua anak-anaknya dalam gereja, kita mengenal dia, kita mengenal Yesus. Ya. Karena ia senantiasa menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Jadi amat sangat bersyukur ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa disertai oleh roh kebenaran. Yesus senantiasa mengutus roh kudus-Nya untuk menjaga, membimbing kita, menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar. Karena kebenaran itu adalah baik. Kebenaran itu adalah firman yang Allah yang hidup di dalam Yohanes bab 1 ayat 1 ya. Di dalam segala pernyataan firman Allah yang tertulis kita bisa melihat adanya kebenaran. Dan kita juga bisa melihat sendiri bahwa Yesus telah memberikan teladan ketaatan kepada rencana dan kehendak Bapa. Bagaimana Yesus sebagai anak Allah, dia taat sampai mati di kayu salib karena Allah menghendaki Yesus menjadi penebus dosa-dosa manusia demi Anda dan saya. Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus adalah teladan ketaatan yang luar biasa ya atas rencana dan kehendak Bapa. Sebagai seorang anak Allah, dia mau diutus ke dalam dunia, bahkan sampai wafat di kayu salib untuk kebaikan, untuk menebus semua dosa-dosa manusia, agar kita kembali diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam gereja Katolik, kita sebagai umat Katolik, kita boleh menerima sakramen baptis. Ya. Melalui sakramen baptis, dosa kita dihapuskan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah kembali. Ya. Kita dikuduskan. Jadi luar biasa buat saya sih, bangga banget ya menjadi umat Katolik ya. Jadi jelas bagaimana kehadiran Allah di dalam diri kita ya melalui sakramen-sakramen. Mulai dari kelahiran kita ya, bukan lahir dalam arti bayi ya, tetapi kelahiran pada saat kita menjadi Katolik ya, kita dilahirkan kembali sampai pada akhirnya nanti menjelang akhir hidup kita, kita pun juga menerima sakramen perminyakan ya. Di masa hidup kita saat ini kita disertai juga oleh Yesus dengan kita boleh menerima komuni kudus setiap hari ya.
Apakah nggak luar biasa kita sebagai umat Katolik? Kita mendapat privilege dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Pasti kudus yang kita terima di dalam Ekaristi bukan hanya simbol, tetapi sungguh dia adalah Yesus sendiri yang hadir. Ya. Tubuh Kristus yang hadir di dalam diri kita. Karena Yesus menginginkan kita memperoleh kekudusan, ya, untuk menguduskan kita agar kita dapat hidup dalam kebenaran, ya. Menguduskan hagiezo, artinya menjadikan kudus, ya. Bahagia nggak? Ada yang merasa kurang bahagia, kurang happy menjadi umat Katolik dalam gereja Katolik? Kalau saya sih happy banget, bangga banget ya bisa menjadi anak-anak Tuhan, bisa dibaptis dalam gereja Katolik, ya. Sebagai menjadi komunitas, bergabung di dalam komunitas orang yang percaya, ya, dalam umat Katolik ini, kita sebetulnya juga diutus. Kita sudah dibaptis, diangkat menjadi anak-anaknya, kita juga diutus untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Tujuannya agar kita menjadi satu dan dipelihara dalam rencana-rencana Bapa. Kalau kita taat, setia, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan dikuduskan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Kita bergabung di dalam sebuah komunitas juga, komunitas orang-orang yang percaya. Kita percaya melalui komunitas itu kita diutus agar taat pada firman-Nya, agar bersatu, berjalan di dalam rencana Bapa. Di dalam komunitas berusaha untuk bisa menyatukan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui visi misi itu. Bukan, oh yang satu A mau begini, yang B mau begini, yang C mau begitu. Tapi di dalam sebuah komunitas, kita percaya bahwa Tuhan hadir, ya. Kita mau melanjutkan misi Yesus di dunia ini dan perutusannya bagi gereja. Ya. Bukan kehendak kita, bukan apa yang kita anggap baik dan benar yang mau kita lakukan, tetapi dalam kebersamaan, di dalam doa, ya. Kita juga memohon perlindungan dari yang jahat. Jangan sampai di dalam komunitas kita ini menjadi morat-marit istilahnya, ya, karena diganggu oleh hal-hal yang tidak berkenan atau yang di luar kehendak Allah, ya. Di dalam kesatuan kita dikuduskan dalam kebenaran. Jadi komunitas itu, atau kalau di sini kita seksi, ada seksi Kasual Kitab Suci yang saat ini diketuai oleh Bu Rosita, ya. Kita percaya Bu Rosita itu rajin ke gereja, rajin terima komuni, rajin berdoa. Pasti Tuhan memberikan apa sih yang Tuhan kehendaki dengan seksi MKS ini, ya. Hendaknya kita bisa mendukung, berjalan bersama-sama, ya. Selama Bu Rosita memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar untuk kemajuan ke depannya seksi KKS ini untuk yang baik, kita lanjutkan jalan-jalan bersama Bu Rosita, bersama Ibu Ketua, ya.
Juga next, misalnya ada ketua-ketua yang lain, ya. Hendaklah kita selalu hidup dalam kesatuan, nah, dalam kerukunan, ya. Karena Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya itu bersatu. Yesus tidak menginginkan kalau murid-muridnya itu terpecah-pecah, ya. Yesus ingin kita sekarang dalam mayoritas, ya, dalam kelompok kecil aja nih, seksi KKS, ya. Tuhan Yesus pasti juga menginginkan bahwa kita semua pengurus, peserta seksi kerasulan kitab suci bisa bersatu. Puji Tuhan ya, kita sampai saat ini juga bersatu, kompak, setia, setia Prabu. Bu Rosita buka Zoom, biarpun lagi di luar negeri, tetap setia buka Zoom, sehingga kita semua bisa tetap berkumpul bersama di Zoom KKS Setia Prabu, ya. Dulu ada yang dari Malaysia itu hadir nggak hari ini? Ibu siapa tuh? Ya, tidak hadir Bu Elis hari ini. Hadir ya hari ini ya. Ya. Kita bersyukur kan melalui Zoom dari mana-mana semua bisa ikut hadir. Nggak hanya yang ada di Kelapa Gading ya Bu Rosita ya. Kalau kita offline hanya yang dari Kelapa Gading yang hadir. Tapi setiap Rabu ada di Zoom, semua bisa hadir dari mana-mana. Oke. Nah, kita akan lanjut ke dalam refleksi atau sharing ya. Mungkin kalau ada yang mau sharing, yang ada 3 poin yang mau saya sampaikan, sharingnya. Yang pertama, supaya mereka menjadi satu. Bagaimana pemahaman Anda? Nah, ini. Yang kedua, melindungi mereka dari yang jahat. Sharingkan pengalaman Anda. Dan yang ketiga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa yang menjadi tantangan bagi Anda? Silahkan, mungkin ada yang mau sharing. Saya udah sharing 1 jam nih. Yang jadi pendengar boleh sharing. Harapan Yesus, pesan Yesus supaya mereka menjadi satu. Apa yang kita pahami dari pesan Yesus itu? Dari harapan Yesus itu. Ya, Bu Elis pemaparannya luar biasa. Ya, Bu Elis ini senior kita dan luar biasanya, Enggak lah, ada luar biasa, senior-junior lah. luar biasanya di KKS senior-senior itu selalu mendukung dan setia untuk menjalankan tugas yang telah ditawarkan dan beliau selalu yes gitu walaupun di tengah kesibukannya ya. Saya eh, saya bersyukur nih hari ini kita banyak acara ya, ada acara di KTG ya. Tapi seperti tadi Bu Elis katakan, Yesus tuh meminta kita itu setia, ya kan? Kalau kita sudah memiliki satu komunitas dan komunitas itu memang menjadi tugas kita sebagai tim untuk mendukung, kita mesti setia lah, ya kan? Menurut saya sih begitu. Karena sebagai contoh hari ini, saya berterima kasih nih, walaupun banyak acara kita masih ada 17 orang tadi, sudah live 2 ya. Bahwa ini orang-orang yang setia dengan komitmen dirinya terhadap Tuhan, bukan terhadap KKS, bukan terhadap ketua. Saya pun tetap ya mau memberikan diri saya sepenuhnya karena saya sudah membuka diri menjawab tantangan untuk menerima sebagai ketua KKS. Saya akan setia, saya akan komit
sampai kapanpun Tuhan mau meminta saya gitu. Dan saya terbuka. Tuhan memilih kita mau nggak membuka diri untuk mengatakan yes. Kalau kita sudah mengatakan yes, kita mesti komit atas semua itu. Kita tahu kan Katolik itu memang membanggakan ada hierarki, ada ketaatan dari yang kecil sampai yang tinggi. Romo-romo, Bapak Uskup, ada atasannya lagi. Kita setia sama komitmen kita. Kita sudah menjawab yes dengan panggilan Tuhan. Komitlah. Kalau segampang itu, eh, hari ini ada Jum Rabu, segampang itu orang memilih untuk lain itu pilihan. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Dan ternyata Tuhan luar biasa. Hari ini saya lagi ada di China. Saya dari tadi sepanjang di bis. Kita tuh naik ferry dari Zhuhai. Sepanjang jalan saya berdoa agar internet bisa on. Karena saya sangat merasa hari ini saya punya tugas. Sepanjang jalan saya Rosario. Hanya untuk supaya hari ini bisa on. Dan ternyata kalau hari ini yang hadir itu tidak banyak, tapi saya appreciate orang-orang yang hadir hari ini. Tuhan yang memilih kita semua. Itu loh Bu Elis, tidak gampang. Karena di sini sesuai dengan bacaan Injil hari ini ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jangan pikir kita tiap hari berdoa, kemana kita keliling untuk berdoa. Itu buahnya yang dilihat sama Yesus. Kalau kita berdoa dari pagi sampai malam, kemanapun kita pergi tidak berbuah, akan dipotong. Ini Tuhan yang berbicara loh. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bukan berarti kita berdoa kemanapun kita pergi, dah kita tidak komit, itu berbuah loh. Buah yang dilihat sama Tuhan. Ya kan? Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Nah, saya merasa, saya sebagai ketua KKS, saya nggak tahu ya, saya cuma mau komit sama Tuhan, apakah dengan mewartakan ini ada buahnya atau tidak, Tuhan yang menilai. Tapi saya merasa dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Itu saya mengalami. Saya diproses sampai jatuh bangun, entah dengan tim kita yang protes atau dengan dalam kehidupan pribadi saya diproses jatuh bangun. Tapi saya cuma satu, saya mau komit dan hari ini Tuhan bicara kepada saya. Ya, ya kan? Bahwa kalau kamu sudah berbuah tetap akan dibersihkan, diproses. Nggak mudah, nggak mudah, sungguh tidak mudah. Tapi kalau kita setia, Tuhan dampingi kita, Dia bereskan semua. Hari ini saya bisa Zoom tadi di perjalanan, saya katakannya saya sudah Rosario hanya untuk supaya internet bisa on. Saya beli internet dari Jakarta. Ya, karena di China ini, saya lagi di China ya, Bapak Ibu ya. Karena di China ini mereka hanya bisa WeChat, WhatsApp tidak bisa. Kalau pakai WiFi lokal, ada di hotel WiFi saya udah coba kemarin, tidak bisa, tidak bisa nyambung. Untung saya beli pakai XL dari Jakarta dan bisa. Tapi tadi saya berdoa dan hari ini kita berhasil Zoom. Itu karunia Tuhan, berarti Tuhan memang berkenan dengan komitmen kita kepadanya, ya kan? Bayangkan, saya hari ini itu waktu kita memposting Bu Elis hari ini untuk Gokil, saya tidak ingat bahwa itu hari libur, gitu. Dan saya tidak tahu juga banyak acara di KTG. Tapi Bu Elis, percayalah, dua orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita aminkan kan? Ini Amin. hari ada yang live tuh 17 orang berkumpul, Tuhan hadir, kita percaya. Terima kasih Pak Ari, saya buru kontak Pak Ari untuk membantu untuk share screen di sini. Karena saya tahu Bu Elis wifi-nya sering on and off gitu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Iya, Kalian luar biasa. untung ada Pak Ari.
Tuhan utus. Kalian luar biasa. Di antara pilihan-pilihan dunia, ini kita hanya satu hal kecil, Zoom KKS, yang orang boleh memilih tidak hadir pun tidak akan membuat mereka kenapa-napa, ya kan? Tapi komitmen kita sama Tuhan itu yang luar biasa. Dan kalau yang kecil aja kita tidak menjalankannya, bagaimana kita menjalankan komitmen yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan kepada kita? Itu kita mesti pikirkan. Kenapa saya tiap hari misa? Karena begitu saya dapat tugas dari Tuhan, ya, setan itu juga bermain dengan caranya halus. Pertama yang setan mau lakukan apa? Dia mau membuat saya hancur, membuat saya down, dan membuat saya menutup Zoom ini. Bahkan membuat saya malas untuk memimpin AKS. Itu pernah saya alami. Tiap hari serahkan diri saya untuk terima komuni agar Tuhan, agar saya tetap menempel pada carangnya, carang anggur. Kalau saya sudah menempel dengan sarang anggur dan saya menerima Yesus dalam diri saya, walaupun saya sering melakukan kesalahan, Tuhan akan tarik saya untuk benar. You salah. Saya manusia loh. Kadang saya emosi juga dengan seseorang misalnya ya. Tapi cara setan bisa masuk ke mana saja. Nomor satu dia mau menghancurkan kita. Nomor satu dia mau menghancurkan saya sebagai ketuanya di sini. Ya kan? Tapi puji Tuhan 2 periode sudah hampir selesai dan saya masih bertahan dan saya tetap komit apapun yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan hari ini Tuhan menguatkan saya bahwa eh, setiap ranting yang berbuah dan saya mengaminkan bahwa Zoom ini banyak buahnya ya karena tiap kali Zoom ada yang WhatsApp ke saya dia sharing. Dia nggak berani sharing secara umum, dia sharing ke saya. Dia merasa pembicara itu bicara, Tuhan bicara loh melalui dia kepada saya. Itu kita bersyukur ya Bu Elis ya. Ada orang seperti itu yang kita nggak tahu ya Bu Elis ya, terjadi itu ya. Nah, saya berasa ada buahnya. Tapi ya, ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Dan ini saya alami sebelum saya turun selesai tugas saya di KKS, saya tidak meminta, tidak terpikir punya komunitas difabel yang juga memeras tenaga dan pikiran kita juga para pengurus. Dan yang luar biasa Tuhan kirim orang-orang yang punya hati untuk berkarya di sana gitu. Gitu loh, Mbak Elis. Itu artinya apa? Artinya jangan takut ya untuk tidak mendapat panggung. Kalau kita memang tidak menginginkan panggung, Tuhan dikasih tugas itu bukan panggung, panggungnya Tuhan, kita hanya hamba. Tapi saya berasa itu firman ini menguatkan saya hari ini. Hari ini punya Injil Yohanes 15 1-8. Coba Bapak Ibu baca, ya kan? Jadi jangan takut kita tidak ada tugas, panggung itu milik Tuhan. Kalau memang udah waktunya untuk kita serahkan ke orang lain, serahkan. Kita dukung dia untuk supaya dia juga berbuah. Gitu ya, Bu Elis ya. Itu sharing saya. Dan kebetulan cocok banget Amin. dengan firman hari ini, dengan situasi kita hari ini gitu. Saya mau berterima kasih sama sahabat-sahabat KKS, baik tim maupun yang bukan yang peserta sudah menyempatkan diri untuk hadir di sana, di sini, di Zoom ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap setia. Ya, sharingnya Ya, terima kasih Bu Bu Rosita Rosita. ini Baik, Bapak Ibu yang lain silahkan yang untuk pertama. bertanya. Mereka menjadi satu tuh ya Bu Rosita ya. Kalau nggak ada Bu Rosita kan tidak ada yang menyatukan. Itu luar biasa. Bu Rosita, terima kasih sharingnya. Dengan adanya Bu Rosita mempersatukan semua di KKS. Oke, Bu Elis, saya mau sharing sedikit nih, Bu Elis. Ya, silakan. Tadi dari butir pemenungan yang Bu Elis sampaikan,
saya mau sharing yang nomor 1. Karena saya tertarik dengan kalimat yang Bu Elis sampaikan tadi bahwa kan Yesus mendoakan kita untuk menjadi satu. Dikatakan satu bukan dalam komunitas organisasi, tapi satu dengan Bapa. Nah, sambil mendengarkan pemaparan Bu Elis, tadi saya sambil merenung juga. Sebenarnya, eh, kalau kita menjadi satu dengan Bapa, secara otomatis kan kita kan pasti pelayanan kita adalah wadahnya dalam komunitas ya Bu Elis. Eh, kita juga menjadi satu dengan sesama kita. Itu yang tadi saya berpikir ke sana. Jadi kalau kita bersatu dengan Bapak, nah kerendahan hati inilah yang menjadi dasar yang menyatukan kita dalam organisasi komunitas. Seperti itu tadi permenungan saya. Dan mungkin saya sedikit menambahkan juga mengenai soal Zoom. Itu memang saya bersyukur banget ya. Tadi Ibu Elis bilang menyatukan orang-orang yang di luar non paroki juga bisa hadir di sini. Dan malam ini saya lihat itu yang Malang, itu namanya Pak Hari Karyono, itu adalah fasilitator EJ. Dia tuh orang Malang tapi membantu pelayanan di EJ Kelapa Gading. Jadi dengan Zoom ini tidak membatasi ya, mereka yang jauh pun bisa ikut bergabung di sini. Itu aja Bu Elis, Ya, sedikit sharing dari saya. Makasih. Terima kasih Bu kasih. Sina. Ini tadi saya lagi intip-intip siapa ya Pak Hari Karyono Malang. Wah, selamat datang Pak Hari. Dari EJ ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Mungkin boleh pilih dari 3 permenungan yang pertama supaya mereka menjadi satu. Yang kedua melindungi mereka dari yang jahat. Nah, pengalaman Anda apa? Yang ketiga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa yang menjadi tantangan bagi Anda? Silakan dipilih, nggak harus berurutan 1, 2, 3 gitu. Bu Elis boleh eh, sharing singkat, Bu. Silakan Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ya, saya pertama baca ayat yang Yohanes 17 ini agak bingung di awal ya. Tapi setelah di pertengahan Bu Elis jelasin, semakin jelas. Jadi saya baru sadar ini luar biasa apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya dari bab 13 yang Bu Elis bring up di awal itu 13, 14, 15, 16, 17 5 bab itu settingnya itu ada di perjamuan terakhirnya Yesus dengan muridnya kan. Dari keseluruhan Injil Yohanes tuh kayak seperempatnya tuh dialog dia, nasihat dia, wejangan dia kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Jadi saya ingat, eh wah luar biasa ya, bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan muridnya, Tuhan sangat memperhatikan kita. Apalagi 3 poin yang di bring up sama Bu Elis itu menjadi kayak sedikit merinding gitu kan. Menjauhi kita dari yang jahat, lalu minta kita bersatu sama seperti kita, Tuhan Yesus dan Allah Bapa gitu. Jadi panggilan menuju kekudusan ini bukan cuma omong kosong, jorgan gitu. Buat saya sedikit menyentil juga. Eh, Menyambung tadi yang Bu Rosita bicarakan, komit, ya berarti jangan suam-suam kuku ya. Di Bible kita lihat panggilan kita adalah untuk hidup kudus gitu. Nah, balik ke yang KKS. Ya, saya melihatnya salah satu ciri komunitas yang baik, kudus, yaitu adanya kedamaian. Di mana
semua anggota punya karakternya sendiri-sendiri. Bu Rosita juga punya karakternya sendiri, tegas, komit, dan seterusnya. Tetapi dengan karakter kita yang berbeda, semua punya satu tujuan, menciptakan kedamaian. Nggak ada yang, apa istilahnya, eh, saling membicarakan kejelekan teman kita sendiri, lalu bergosip, tapi semuanya nyatu gitu. Bu Elis yang senior, kita lihat apa yang memberikan contoh kepada kami yang junior, sifat Gak ada humble. senior kan Pak Ari jadi anak kan. Semua kita Ya, sama rata. ya buat saya ini suatu apa ya, komunitas yang baik lah, itu sih. Dan semoga dari permenungan yang dibawakan oleh Bu Elis ini semakin menyadarkan saya juga untuk jangan suam-suam kuku. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Si Pak Ari. Kalau saya juga demikian, Bu Elis, seperti Pak Ari, setelah diberi apa petunjuk 3 poin itu, kayaknya kayak seperti dirangkum ya, kayaknya jadi jelas, jelas banget gitu. Dan bagi saya, Yesus aja tuh aja, Tuhan Yesus saja berdoa ya untuk muridnya ya, Tuhan Yesus ya. Dia selalu berdoa, kapanpun dia akan selalu berdoa. Nah, siapalah kita, kalau kita juga gak mau ya ambil pusing dengan keadaan mungkin teman kita atau saudara kita, ya kita juga ikut doakan agar baik, agar bersatu juga dengan kita, tidak ada konflik ataupun apalah kita semua gitu. Apalagi dengan teman-teman sekomunitas ya, saya juga berharap tetap teguh untuk eh, saya orangnya bicara apa adanya ya, saya orangnya nggak bisa eh, pura-pura depan orang gitu nggak bisa. Saya to the point atau kadang-kadang eh, ya begitulah pokoknya saya gitu. Tapi ada orang yang mungkin bisa terima atau nggak tahu. Tapi bagi saya tetap untuk berkomitmen untuk selalu bersama teman-teman gitu, komunitas ya. Selalu doakan juga. Ya, gitu Bu Alis dari saya. Biasa. Saya bangga loh dan happy loh lihat Maria ini ada di KKS Sita. Udah Iya kenal kita dari udah lama ya. Purusita tuh Luar yang iya biasa. ngajak saya waktu itu. Ya. Bangga. Sekarang di KPKS lagi ya. Hmm. Thank you, thank you. Lanjutkan. Terima kasih. Ayo Ibu Bapak Ibu yang lain silahkan. Boleh ambil apa renungan yang dari itu tantangannya apa mengenai apa kekudusannya. Bagaimana Melindungi. Yang pertama supaya mereka menjadi satu. Yang kedua melindungi mereka dari yang jahat. Pengalaman iya Anda apa? dari Mungkin jahat. pengalaman ini melindungi mereka dari yang jahat. Kalau mau sharing yang ketiga, nggak apa-apa juga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa yang menjadi tantangan bagi Anda? Jadi ada 3 refleksi sharing. Supaya mereka menjadi satu, melindungi mereka dari yang jahat, atau kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, Bu Elis, kalau menurut saya Ya, nih, ya, memang tadi kan udah dikatakan kita diminta bersatu. Benar tadi yang Pak Ari bilang, di satu komunitas kalau terjadi saling sikut, saling mau tampil, itu nggak sehat. Jadi Tuhan tuh mau kita bersatu untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepadanya. Bukan hanya untuk memuji diri kita, terus kita yang tampil untuk panggung kita, bukan. Jadi menjadi satu itu memuji, menghormati, dan mengabdi itu sesuai ajaran Ignatius Loyola, ya kan? Jadi kita hanya hidup memang diciptakan untuk 3 hal itu, memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Terus kalau melindungi dari yang jahat, kalau kita dalam satu komunitas, seperti tadi saya katakan 2 orang berkumpul Tuhan hadir, itu itu benar-benar
kita akan dijaga dari hal-hal yang melenceng atau hal-hal yang tidak bagus. Kan kita punya suara hati. You salah nih, seperti ini nih. Itu kan cepat sekali suara hati kita bicara. Kalau kita punya relasi yang bagus dengan Yesus, apalagi kita menerima tubuhnya tiap hari, itu cepat sekali dia bicara sama kita. Itu menurut saya. Dan yang ketiga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Eh, Yaitu kita nih dipilih untuk bergabung di komunitas manapun, apalagi kalau kita berani menghadapi tantangan itu, berarti kita mesti membereskan yang tidak beres. Bukan berarti kita jadi mengikut ke sana. Seperti contoh ya, akhir-akhir ini kan kita tahu ya, koruptor-koruptor itu banyak orang Katolik loh, menyandang nama Santa Santo. Sebenarnya buat kita itu apa ya, hal yang, aduh, sedih juga gitu ya, menyandang nama Rafael, menyandang nama Katolik lah, tapi koruptor gitu kan ya. Itu kenapa? Itu karena mereka terlibat di dalam komunitas itu, mereka tidak bisa membawa kebenaran menjadi terang Yesus dan dia masuk ke dalamnya gitu. Itu di dalam bisnis ya. Tapi jangan main-main di dalam pelayanan gereja pun banyak terjadi. Kita masuk, kita tidak menjadi terang Kristus, kita yang bikin komunitas itu amburadul karena kita. Sedangkan pesannya Tuhan Yesus, ya, kita harus hidup dari hari ke hari ke arah kekudusan. Ya, jadi tantangan-tantangan itu bukan berarti kita harus mundur, tetapi tantangan-tantangan itu bagian dari kita memanggul salib bersama Yesus. Dan pasti nomor dua akan terjadi. Kita akan dilindungi dari yang jahat. Itu loh. Hubungannya seperti itu menurut saya ya, Bu Elis ya. Silakan Bu Elis menambahkan. Sharingnya Bu Rosita udah nggak perlu ditambahin. Mantap. Jelas. Mantap. Jelas. Sekarang ini kok Steph Triarkara loh. Ayo, siapa lagi nih? Ada yang nggak ada nama ini siapa ya? Ada satu yang Iya, kotak dua. namaste sama api. Siapa ya? Silahkan. Hmm, boleh dong kenalan. Pak Ruby nih yang biasa Mac suka nih. mendengar ini M firman Tuhan katanya. MAC siapa? Ada Anastasia Rita. Ya, Ibu, selamat malam. Malam Bu Selamat malam, Bu Bu Anastasia Anastasia. Rita ya. Ya, terima kasih, Bu. Silakan Bu, Ya, Sama terima sharing kasih. atau Saya sharing, boleh Ibu. tanggapan. saya kebetulan juga berterima kasih ya sama Bu Rosita boleh bergabung di KKS ini. Kebetulan saya ini dari Salib Suci. Oh ya, Saya bergabung Bu. saya kenal Bu Rosita tuh di Perduki. Bu Rosita, saya Rita Jepri, Bu. Iya, terima kasih ya sudah setia hadir. Luar Iya, biasa ini. ya. Bu Rita ini loh, penyanyi handal di Perduki. Oh, Wow. boleh dengar nih lagunya satu nih Bu. Enggak, Senandungkan. enggak, Bu. Ya, apa ya? Saya sih karena saya tuh mau belajar juga, jadi saya tuh kayak ada kerinduan gitu loh untuk ikut kok kayaknya enak ya sharing-sharing, mendengarkan firman Tuhan. Kebetulan saya juga kemarin-kemarin tuh ikut yang Dekenat punya ya apa pak, paket
kitab suci yang paket itu loh, yang ABC yang sudah sampai E. Nah, ini kan lagi libur, biasanya kan Kamis. Jadi terus ada ini saya bergabung juga. Ya Ya. betul sih yang dibilang kalau kita tuh dekat dengan Tuhan itu ada apa ya, maksudnya setiap keadaan hidup kita tuh secara langsung, tidak langsung dan tanpa kita sadari tuh kayaknya ada aja jalan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita gitu loh Bu. Jadi ya saya ikut belajar lah, belajar dekat dengan Tuhan, belajar mengenal kitab suci ya. Kebetulan saya juga suam-suam kuku nih kitab sucinya. Belum belum bisa untuk rutin apa ya setiap hari merenungi atau belajar. Kadang masih ya ada manusiawinya lah Bu, ada malesnya. Gitu aja Bu. Tetap Terima kasih diproses, Bu. Wita. Nggak Ya. apa-apa. Terima kasih. Tetap setia aja. Ya, saya belajar setia Bu. Tiap Gua kali jumpa lagi ya Rabu depan. tiap kali hadir Ya, diskusi ya. iya Bu. Salam sama teman-teman yang di sana nih. Dulu kita sekarang Ya, udah nggak pernah keliling sih ya Bu Rosita. Kalau dulu KKS kita keliling paroki Nanti Sedekan tanggal Utara 18 kita ketemu ya di gantian. Jekimat Utara ya. Ada pertemuan. kebetulan saya bukan orang Iya, KKS Bu. nggak pernah. Maaf Bu, saya kebetulan di paroki bukan orang KKS. Nggak apa-apa, ikut kita aja di sini. Aduh, nanti orang Hadiah. paroki kaget lagi ada saya di situ. Nanti diperkenalkan sama Bu Rosita supaya ikut di situ, ya kan? Ini setia ikut di Zoom. Pasti Setia ketuanya loh, senang. Wiri Itah tuh setia loh di KKS kita sini. Belajar Bu Rosita. Ya untuk mengisi lah, apalagi sih yang itu saya kan juga kebetulan ada waktu juga kalau hari Rabu itu nggak ada kegiatan. Jadi ya mengisi dengan yang baik kan tidak Iya, juga benar. tidak rugi juga. Tuh. Iya gitu. Ya, terima kasih ya. Nah, Iya Bu. Sandra nih, sharing Sandra. Ih, Sandra, sharing. Ayo Sandra. ayo San. Mumpung saya yang dengar San. Nah, ya boleh nolak sama Cici. Tapi memang Saya tuh di Makin saya di kantor itu mayoritas Muslim. Tapi saya ada salut sih sama orang Muslim. Begitu waktunya 5 menit sebelum mau sembahyang, dia udah stop bekerja, dia mencuci-cuci segala macam, dia pergi sembahyang. Itu sehari 5 kali loh. Saya coba berpikir ya, itu ya kalau kita Tuhan udah begitu kasih banyak menolong kita, kita kadang-kadang ke gereja aja malesnya minta ampun. Ada aja alasannya. Saya berpikir seperti itu sih. Kalau andai kata seminggu sekali itu nggak ada artinya. Kalau saya merasakan kalau andai kata pagi kita berdoa sama Tuhan, menyerahkan hari itu sama Tuhan, keluarga sama Tuhan, dan Tuhan berjalan sama kita hari itu, begitu banyak mujizat kecil dalam hidup kita yang kita anggap suatu kebetulan, tapi saya merasakan itu adalah suatu mujizat. Satu yang saya sangat merasakan sangat mujizat itu saya tuh gampang tidur. Kemarin gempa yang gede segede begitu, saya tidur lelap. Sampai pagi-pagi saya baru ketemu, oh iya ternyata ada gempa ya. Terus di bawah ada di beda tower sih, ada ledakan, saya tidur lelap gitu. Sedangkan kalau saya lihat dari semua teman-teman saya itu, teman-teman main saya, mereka makan obat tidur yang kuat, nggak bisa tidur, stres segala macam. Sedangkan mereka memiliki keadaan yang mungkin lebih baik daripada saya ya. Tapi saya percaya itu adalah
saya bisa tidur menjalani hari-hari itu adalah suatu rahmat, suatu karunia dari Tuhan. Yang saya setiap hari minta dari Tuhan pagi-pagi, Tuhan berjalan sama saya, berjalan sama keluarga saya, sama anak-anak. Dan saya melihat dari hari demi hari itu mujizatnya luar biasa. Dan saya berasa kalau bisa tidur itu adalah suatu mujizat yang sangat luar biasa. Begitu banyaknya orang yang depresi karena nggak bisa tidur. Saya tidur lelap sekali. Gitu aja sih saya. Ya, thank you Sandra, thank you. Saya bersyukur loh, Mbak Elis. Satu Sandra, satu Maria. Saya lihat gimana mereka lagi terpuruknya gitu loh. Dua orang ini. Sekarang bisa hadir di KKS ini, di Zoom ini. Itu udah karunia. Itu buah-buahnya dari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita perbuat itu, buahnya itu terhadap orang lain dan nyata gitu. Jujur ya, hari ini saya bersyukur Maria ini jadi MC loh. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun waktu saya meminta dia masuk belajar KPKS, dia hari ini bisa masuk ke sini. Saya hanya punya Iya hati, benar. saya hanya punya hati. Maria cerita dong, saya kenal dia lagi dia terpuruk, tapi dia hari ini bisa masuk sini jadi MC dan doanya bagus. Beberapa saat yang lalu dia berdoa bagus. Itu buah loh, luar biasa loh. Itu ya nyata. Kalau Sandra, kalau dulu saya ke gereja, saya cerita sama dia, dia bilang saya error. Ngapain tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja aja Tuhan nggak dengerin kok doa dia bilang. Dulu, hari ini, kalau nggak ada dia, Living Word itu tidak akan seperti hari ini. Dia yang berjuang untuk Living Word ke kiri, ke kanan, jadi kayak debt collector gitu. Ya kan? Dia beserta tim sih, beserta Ruby, beserta yang lain-lain lah yang ada di sini, Vero gitu. Itu satu buah juga ya Bu Elis ya. Yang dulu saya tahu dia terpuruknya gimana dulu, dia sudah hilang dari peredaran, hilang di antara eh, pokoknya di Tuhan lah dalam kehidupan udah hilang gitu. Itu dua orang ini luar biasa. Hari ini bisa sharing dua-duanya. Luar biasa ya Bu Elis ya. Makanya Luar biasa. saya Saya merasa banget begitu bilang MC-nya Maria Ingga. Wow, Pokoknya semua karena ini luar seperti Yohanes biasa. itu kan untuk demi kemuliaan Tuhan ya. Ya kemuliaan Tuhan Iya, lah yang hadir betul. saat Betul. saya hadir di KKS ya. Waktu itu kan COVID ya. Jadi saya apalagi yang mesti saya setel ya, ada HP, ada bisa buka Zoom, ya udah buka KKS. Saya selalu datang duluan karena anak-anak kan waktu itu kan udah kerja apa pulangnya malam, jadi saya sendirian gitu. Jadi saya buka aja. Bu Rosita tanya, kamu mau KPKS gitu. Langsung saya jawab, itu gimana ya pelajaran. Tapi saya langsung aja, ya gitu. Iya dan amin. Saya pikir kan Tuhan bilang, diajarin kan kita harus iya dan amin ya. Maksudnya siap ditanya ya siap jawab ya. Kalau soal nanti kita pikirkan lah. Pokoknya saya tanya, eh, surat-suratnya belum ada. Bagaimana ya Bu Rosita ya? Eh, Waktu itu saya kos karena rumah kan udah banjir, nggak bisa ditepati. Jadi surat semua ada di rumah itu dan saya lempar ke atas. Saya belum cari-cari suratnya. Dia bilang surat-suratnya nggak ada. Saya mesti cari dulu. Oh nggak apa, isi aja linknya. Linknya saya isi. Wah, saya cepet-cepet ya isi. Di sana tanya, mau nggak jadi pewarta? Saya jawab iya. Wah, saya bilang, yakinlah saya jawab iya gitu ya. Jadi pewarta, saya bilang gitu. Ternyata dari hasil wawancara pewarta, karena itu mungkin saya dikasih masuk kali. Kalau nggak dikasih masuk kali ya, ada tesnya juga ya. Jadi saya pikir ya burus itu lah dari awalnya yang anjuran dan himbauan, panggilan, dan kuasa Tuhan itu nyata. Saya sedikit-sedikit beranilah gitulah. Walaupun sebenarnya saya deg-degan gitu, orangnya kan tahulah saya pemalu ya, maksudnya saya sedikit minder gitu lah pokoknya. Jadi sering-sering nggak percaya diri kadang-kadang. Tapi setelah saya pikir
Terus yang lucunya saya jadi MLM, Bu Rosita panggil saya, Bu Rosita bilang, coba kamu tanya Sandra mau nggak ikut. Sandra jadi KPKS angkatan 34 gitu. 33, jadi di bawah saya gitu. Dia lucu juga jadi tarik menarik gitu. Sampai sekarang ketemu lagi di sini. Iya begitu. Ya Ya, puji saya Tuhan lah. surprise loh lihat ada Maria Hingga di KKS. Masuk Iya, KPKS saya pula juga. lagi. Wah, luar biasa. Iya, saya Tuhan juga nggak menyangka loh, menuntun ya. Salmani nggak menyangka. Saya kenal Bu Eti dulu waktu itu kan dia ketua ketua KKS juga ya. Pokoknya semua himbauan Bu Eti dulu kayaknya saya jalanin dulu. Bu Eti bilang kalau PI itu nggak usah lingkungan-lingkungan nempel semua sendiri. Sendiri tahu nggak berapa orang yang datang? 4 orang. Tapi ya tetap aja jalan. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu aja. Iya, zamannya Bu Eti dari zamannya Bu Eti. Terus ganti Bu Lucy ya. Saya rajin hadir ke gereja waktu itu dan saya bagikan ke lingkungan walaupun yang saya bagikan ya apa bulat-bulat yang disampaikan saya sampaikan gitu ke umat gitu pas ada pertemuan gitu. Ya pokoknya berani-berani aja lah gitulah diberaniin gitu. Begitu deh. Luar biasa. Semua berkat Iya, Tuhan yang amin menuntun amin. ya. Betul ya. Tanpa Dari kuasa Tuhan dan dari dua kebaikan orang-orang yang dikirim oleh Tuhan itu nggak mungkin terjadi. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Terima kasih. ya dari dua orang ini ya kita ambil satu pelajaran. Kita tidak boleh eh, menganggap kecil seseorang. Ya, Belis ya. Mereka hebat sekarang. Dan penerus kita di KKS, Belis. Nanti Makanya nanti Rosita yang hebat nih. Jadi ketua KKS yang paling hebat kayak aku ngalamin Bu Rosita inilah. enggak lah. Bisa narikin orang-orang yang sudah boleh dibilang jauh kan tadinya ya istilahnya ya. Iya, Wah, iya. dengan Bu Rosita ini mempertobatkan orang-orang istilahnya ya dalam tanda kutip. Padahal mereka udah bertobat sih, tapi maksudnya bertobatkan masuk KKS gitu loh. Ya, Iya. enggak sih. Saya cuma pikir kita mesti memberi siapapun kesempatan untuk dekat sama Tuhan, ya kan? Nanti biar Roh Kudus yang bekerja. Kita kan nggak bisa tiap hari khotbahin mereka tanya mereka berdua. Saya nggak pernah khotbahin mereka. Saya pantau dari jauh si Maria Ing. Oh, dia tetap fokus nih sama KPKS gitu kan. Saya bersyukur. Saya doain. Sandra juga. Sekarang dia pegang Living Word bersama Ruby dan teman-teman. Luar biasa hasilnya Bu Elis. Ya kan? Nah, itu kita ambil pelajaran bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu balik lagi refleksi Bu Elis tuh. Bersatulah dalam satu komunitas, Tuhan bilang. Bukan hidup sendiri, ya kan? Bukan kita hebat sendiri, kita mesti kasih Iya. kesempatan orang-orang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Itu tujuan hari ini punya refleksi, ya kan? Iya, ini bisa menarik Bu Maria sama Sandra ke ini juga dia yang poin yang kedua sebenarnya melindungi mereka dari yang jahat melalui Bu Iya, Rosita karena ditarik. didoain sama Ayo. gurunya ya. Hmm. Didoain sama gurunya jadi Menjadi aman ya. mereka menjadi Lancar dekat jaya. pada Tuhan, ya Iya. kan? Ya, itu satu poin, tapi poin yang paling penting mereka membuka hati untuk menerima panggilan Tuhan. Itu nomor satu juga, penting juga. Kita panggil-panggil banyak kok yang dipanggil. Kayak kita di sini banyak yang dipanggil, tapi enak aja kalau lagi tugas, "Oh, saya nggak bisa ya," gitu. Hanya sebagai apa ya, sambil lewat. Banyak yang kayak gitu, Melis. Ya kan, tidak komit dengan diri dia loh, bukan komit dengan kita loh. Saya percaya satu pergi pasti Tuhan kirim orang lain yang untuk berkomit, ya kan? Di sini kita kekurangan orang ada Pak Ari itu, ya kan? Tapi dia bilang dia sebenarnya ada rapat jam 8, ya. Tapi dia Iya. tetap komit sampai jam 8 tadi dia udah izin dia tinggalkan grup ini karena dia ada rapat jam 8. Untung ada Pak Ari loh yang bantuin share tadi. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Iya. Masih kirim orang-orang lah. Saya ngalamin banget dah kalau nggak bisa jalan sendiri. Kita terbatas juga. Komitmen ketua Tuhan gak tinggal diam. Tuhan pasti sediakan tim Itu salah satu contoh ya, saya yang mau. kenapa cerita. Biar semua tahu bahwa kalau kita komit dengan
Tuhan, ya, diri kita komit dengan Tuhan, dia akan menyiapkan segalanya. Hari ini saya punya internet, saya dari tadi benar-benar saya berdoa supaya internetnya jalan. Dan saya bisa tiba di hotel, bisa buka Zoom, kan susah. Karena jujur ya, saya pergi ini, saya mendampingi suami saya, ya. Jadi saya mendampingi suami saya itu kan bagian dari pelayanan. Dia begitu begitu memberi saya kebebasan. Apa yang saya lakukan dia selalu dukung. Dan dia ada acara, saya dukung dia nih. Walaupun sebenarnya saya itu banyak urusannya di Jakarta, tapi saya ya udah saya pergi. Itu kan bagian dari pelayanan. Tuhan bilang pelayanan itu lu mesti yang lu nggak suka pun lu mesti lu jalanin. Bukannya apa yang lu suka aja, itu pelayanan. Ya kan? Dan temen dia itu semua lintas agama. Dan buat saya nggak enak dong kalau saya, ayo kita pergi doa dulu. Saya nggak enak kan, karena mereka itu benar-benar yang benar-benar tidak tidak lintas agama gitu ya. Tapi saya doa, mau jalan saya yang doa untuk rombongan itu, tapi saya tidak bersuara, ya kan? Karena saya tidak mau dianggap lu ya sosokan ya gitu kan. Orang kan kalau yang belum mendalami Tuhan pikirnya kayak gitu kan. Saya doa pulang juga makan juga saya doain karena mereka sama sekali makan nggak doa, jalan nggak doa. Cuman yang satu saya miss dari kemarin nih ya, belum ketemu gereja. Karena biasanya kemana saya pergi, saya pasti ketemu gereja yang saya akan eh, pergi walaupun subuh. Ini kali belum ketemu. Sedangkan hari ini saya pembukaan bulan Rosario kan dan saya tidak misa hari ini. Saya doa sepanjang jalan tadi supaya apa ya kita itu memang komit dengan Tuhan, komit dengan Zoom ini saya gitu loh. Akhirnya bersyukur ya, semua aman ya, walaupun banyak teman-teman kita yang tidak hadir, tapi semua aman. Karena saya membayangkan Bu Elis sudah begitu berjuang untuk mempersiapkan ini, ya. Saya cuma berpikir tadi, masa 5 orang nggak ada sih Bu Elis? Saya pikir gitu dalam hati. 5 orang dah kalau memang pada nggak datang. Ternyata 17 orang loh. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan yang luar biasa Nah, lagi, kita ini record masuk YouTube. Itu yang lihat banyak Bu Elis. Kita percaya tidak percaya Tuhan berkarya firman-Nya itu didengar sama orang lain gitu loh ya. Terima kasih loh ya. saya udah apa istilahnya ini kan tanggal merah. Jadi berapapun orang berserahlah. Aku yang penting eh, jalanin tugas dari Tuhan melalui Bu Rosita. Enggak, karena memang Yunita pernah nanya saya, ini mau libur nggak? Saya bilang tidak, libur itu hanya kemarin lagi Lebaran sama lagi Wawan meninggal. Keseringan libur lama-lama males. Ya, Coba, lama-lama hilang kok ya kan? pesertanya. Coba, Mm-mm, coba ada betul. teman-teman di sini. Sekali aja kita nggak doa, mau mulai lagi malesnya bukan main. Lebih enak buka YouTube, ya kan? Begitu Nisa, Mm-mm. coba kalau kita mulai males, males sekali. Itulah setan bekerja setiap saat mengaung-ngaung untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Itu hati-hati sekali, ya kan? Makanya saya cuma fokus apapun yang terjadi, kita tetap buka. Berapapun yang hadir, kita tetap Zoom. Supaya setan tidak masuk nih ke sini. Terutama masuk ke kita kita untuk stop Zoom ini karena males gitu. Ya kan? Itu saya appreciate ya teman-teman di sini ya. Tuhan berkati kita semua ya yang sudah bersedia hadir di Zoom ini untuk Tentang merah masih bisa merah, setia datang ya. ada acara di KTG, acara besar. Menurut mereka besar kan? Ya, jadi mesti hadir di sana. Tapi pada mau hadir di sini, saya terima kasih sekali. Terima kasih Bu Elis juga, ya kan? Gitu, ya. Luar biasa nih, Sandra nih, udah berani sharing sekarang nih dia nih, ya kan? Luar biasa. Maria Ing juga ya. Lanjutkan. Sandra, Maria. Terima kasih ya. Hmm. Terutama ini nih Ini Luciana dari juga nih. Ya, Luciana juga nih. Luciana kan dia dia benar-benar komit dengan AJ. Luar biasa dia juga.
Dia komit dengan EJ, dia mati-matian. Luar biasa Luciana, saya dukung sepenuhnya ya Luciana ya. Terutama Emauser itu ya supaya juga bertumbuh bukan hanya jadi fasilitator di EJ saja. Masuklah di Zoom sini ya kan supaya juga apa ya membuka diri atas tawaran Tuhan itu loh maksud saya ya kan. Terima kasih juga kepada Luciana ya. Kita saling mendoakan ya. Ya, sama-sama Bu, kan kita saling mendukung Bu. Mm-mm. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada suamimu ya, yang setia juga itu Santo Gocap itu. Luar biasa. Iya Bu, dia lagi di luar kota Bu. Luar biasa. Ini naik gunung ya. Iya. Luar biasa ini memang. Yang belum sharing, yang saya belum pernah dengar suaranya Ruby nih. Ruby juga luar biasa nih Ruby nih. Ayo dong Ruby, Iya. kata dua kata kata ikut Sandra tuh. Sandra udah luar biasa tuh. Cepat bersharing. Jawab dulu aja, Ci. Ya, nanti aja. Dia juga pelayanannya kemana-mana tuh sih. Ayo yang lain mau denger dong. Baru pulang tadi apa gathering masih nggak ini. Belum berapa siap. Ya, Fer juga hilang. Pero ada Yang Mac ini siapa ya Bu Rosita? nggak tahu ini. Ini yang namanya pakai Mac siapa ya? Tolong kenalkan diri dong. Kenalkan diri dong, Bapak atau Ibu nih. Iya, ada yang Selamat sore, Bu. Oh, selamat malam. Oh, Saya selamat malam, Bu ya, Mek. saya Mary. Ibu Lucia. Ibu Lucia. Ini Bu kebetulan Lucia. saya berada di Arab. Jadinya kebetulan saya buka ini, saya ikut ikut mendengar gitu ya. Terima kasih atas sharing-sharing teman-teman. Makasih Terima juga, kasih Bu juga Lucia. Ibu Lucia ya. Iya, Lucia. Iya, Ibu Sudah Lucia. Maaf ya, saya enggak luar enggak biasa. ganti namanya. Iya. Si Bu sudah gabung di sini, Bu. Luar biasa memang. Ya, saya berada sudah 3 bulan ada di Arab gitu. Memang benar-benar di sini hanya kerinduan kita itu hanya melalui seperti ini saja. Karena di sini ya kita nggak bisa perempuan itu tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja gitu. Boleh tahu Ibu di sana lagi bertugas atau lagi liburan? Kebetulan ikut suami. Suami yang lagi ada Oh, tugas di sini ya kerja di sini ya sudah lama tapi kebetulan ini saya lagi mendampingi suami saya Tuhan dapat lama di ini. Jakarta ya dari Jakarta dari paroki Tomang. Hmm. Nah, terima kasih banyak sharingnya semoga nanti kalau saya balik ke ya saya balik ke Jakarta nanti bisa bergabung. Ya, bisa Ibu Ya, tinggalkan nomor telepon Bu, nanti kita bisa masukkan info-info Maria tuh di kirim- kalau Maria. dikirim Ah, link ininya ya. Maria satu Oke. telepon Ibu. Oh Kirim iya, link. Jadi siap Rabu dapat link Zoom-nya, Bu. Oh iya, tiap hari Rabu ya, Bu. Hmm. Ya, setiap hari Rabu rutin, Bu. Ya, iya, terima kasih. Makasih ya Ibu Bu. pasti udah, Bu Lucy pasti Iya, udah tahu linknya ya. Saya saya pernah. ini kan di Indonesia sudah malam. Saya masih sore di sini, jadi Oh, pantesan baru mahal. jam 5. Iya,
Di sini jam 9 Iya. ya. Kita Oke, mulai jam iya. 7, Bu. Biasanya jam 7 sampai Iya, jam iya, 9. iya. Ibu baru Oke. pertama kali Iya. hadir. Aku baru soalnya sebenarnya saya cari-cari ini mau ikut misa yang melalui Zoom gitu ya, tapi belum dapat. Kebetulan ini saya buka aja gitu sambil mendengar renungan Kalau Ibu. misa Zoom itu setiap hari ada dari Katedral. Oh iya iya. Samadi, ada Samadi. Samadi Samadi. pasti ada. Ya, katedral Iya. minggu aja ya. Saya rajin gitu, tapi kan waktunya gitu. Nah, Kalau waktunya yang beda. pagi, ya Iya. terpaksa yang bisa ikut yang sore atau siaran ulang sudah nggak bisa langsung gitu karena sebenarnya saya rindu yang bisa pagi gitu ya, tapi karena di sini pagi masih masih malam di sini ya. Maria catat aja nomor Ah, telepon nanti kita bisa kasih info-info gitu. Iya. Iya, Silakan Bu tulis di chat di mungkin. chatnya Bu, Dan oh chat iya, Zoom. oke deh. nanti disimpan supaya bisa memberi info untuk Ibu. Oke, makasih Ibu Bu. namanya Ibu siapa ini? Di sini Bu Lucia MAC. katanya. Bu Lucia. Oh, Ibu Lucia ya. Ibu Lucia bisa ikut yang Romo Erwin punya, Bu Lucia. Dia mulai dari jam 11 setiap hari. Bisa langsung. Yang dari biara MSF Sunter. Mungkin nggak terlalu pagi jadinya. Kalau dari jam di Jakarta jam 11. Catat aja nomornya nanti kita infokan. Memang ada kerinduan, saya bisa mengerti kerinduannya Bu Lucia nih. Tapi mendampingi suami itu juga pelayanan, Bu. Iya kan? Tetap nanti kerinduan itu pasti Tuhan jawab, Bu. Catat Maria nomor telepon nanti kita kasih Ibu ini info. Ah, nanti saya ini kirim ya Bu. Ya. Hadir lagi di sini, Bu, Rabu depan ya, Bu. Iya, semoga sehat ya Bu. Linknya nggak berubah kan Bu Rosita setiap minggu ya? Linknya nggak berubah setiap minggu. Jadi Bu Mek bisa setiap Rabu ikut. Ada lagi yang mau sharing atau memberi tanggapan? Kalau enggak ya, ya udah kita ini ya, udah jam 9 juga nih ya. Kita tutup ya, Maria ya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama, mari kasih Tuhan berkati. Ya, Maria, kita kembalikan ke MC. Baiklah. Bila sudah tidak ada lagi sharing dan pertanyaan, kita waktu juga semakin larut malam. Kita akan segera akhiri pertemuan sosialisasi gokil malam ini. Sebelum berpisah, kita akan doa penutup terlebih dahulu. Oke, kita satukan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur atas acara gokil pada hari ini yang dibawa oleh Bu Elis Budiana, yang berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Dan apa yang disampaikan Bu Elis, semoga dapat kami terima dengan baik, sehingga dapat menjadikan perenungan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan serta rahmat-Mu untuk Bu Elis, juga dari kami, semua tim KKS yang dikomandoi oleh Bu Rosita, agar semua rencana-rencana yang sudah diatur untuk umat dapat berjalan dengan baik dan dapat disampaikan dengan baik. Ya Bapak, kami sampai di penghujung acara gokil ini, biarlah kami
yang hadir, rahmat, penyertaan, dan kesehatan. Dan kami sebentar lagi akan undur diri dari ruang Zoom ini. Berilah istirahat malam yang baik sehingga esok pagi kami dapat beraktivitas dengan baik dengan hari yang baru. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.